kita nyalakan, maka si motor tidak akan nyala. Nah, nih si motor, jadi kita balikin lagi ya, kita stop. Ini kan sudah ready ya. Nah, sekarang kita nyalakan. Ini kita nyalakan dari sini. Nah, itu baru 00. Kalau tadi yang LSP langsung 10 kan. Nah, ini harus diputar, baru dia ada frekuensinya. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang setting parameter PFD ATP 312, yaitu untuk keperluan start stop menggunakan switch dan potensio aktivasi dari eksternal, tapi untuk 3 wire ya, atau 3C. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan yang lalu ya. Jadi di settingan untuk start stop atau request forward ini ada 3 ya, ada 2C, 3C dan lock atau lokal. Kalau yang lokal nanti biasanya di settingnya adalah 2C, karena di 2C ini kita memerlukan switch ya, jadi ada penguncinya. Nah, kalau di 3 wire kita menggunakan push bottom, sehingga dia membutuhkan langsung sistem penguncinya. Jadi karena kalau pakai 3 wire, pakai switch sayang ya. Jadi karena di 3 wire sudah disediakan interlocknya atau holding atau penguncinya ya. Nah, maka kita gunakan untuk eksternalnya, maaf di sini bukan switch ya, yaitu push bottom ya, atau PB ya. Nah, ini di sini kita rubah untuk 3 wire itu menggunakan push bottom. Nah, untuk parameter nameplate-nya masih seperti yang kemarin karena kita masih menggunakan motornya yang sama ya. Nah, terus di sini untuk wire-nya, nah ini untuk wire-nya seperti ini ya. Jadi kayak seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi 24. Nah, ini jadi push bottom yang kita butuhkan adalah push bottom NC ya. Nah, ini kayak seperti ini, push bottom NC 24. Nanti dari 24 berarti dari sininya ya. Nah, nanti kita lihat di sini yang warna merah ya, berarti ini yang NC-nya kita pakai. Nah, ini ada enaknya menggunakan push bottom ini, kita bisa, ini ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Kalau yang warna merah ini adalah untuk NC, nah ini untuk NC, sedangkan yang warna hijau untuk NO. Nah, terus yang kedua, ini sudah enak dikasih di pabrikannya, dikasih nomor di sini 11 dan 12. Dan ini untuk kondisi NC, berarti 24 dan 23 itu untuk kondisi NO. Maka nanti kita akan sambungkan dari 11 ini masuk ke 24. Nah, dari 24 nanti masuk ke 24 volt DC. Nah, terus keluarannya dari 12 dan 23. Nah, nanti akan masuk ke LI1 dan LI2. Oke. Itu untuk wiringnya ya. Nah, nanti di wiringnya kita akan coba di wiring. Nah, mari kita wiring dulu ya. Nah, sekarang kita pasangkan ini dari nomor 11 dulu ya. Nomor 11 ini terlalu berdekatan ya. Kalau kita setelah terpasang, ini buat 24 keluarannya. Dan ini sambungan antara 11 dengan 24 ya. Nanti keluarannya di sini di 23. Ini untuk yang hijau berarti nanti masuk ke LI2. Ini yang 12 nanti masuk ke LI1. Kita tambahkan dulu kabelnya. Nah, ini untuk masuk nanti si kabel ini, nah berarti nanti masuk ke LI1 ya. Nah, ini nanti masuk kita ke LI1.
kita tambah lagi satu lagi wiringnya. Nah, yang ini ya, kita wiring lagi. Nah, ini di nomor 23 ya. Nah, ini nomor 23. Kita kencangkan. Oke, nah ini untuk nanti ke LI2 ya. Nah, kita sekarang sambungkan ke PFD-nya. Nah, ini kita tadi yang merah adalah 24 volt. Nah, sekarang kita sambungkan ini yang merah ke 24 volt. Oke. Baik, udah kencang. Terus ini yang 12 ya. Nah, ini untuk yang warna merah berarti stop NC yang kita pakai ini masuk ke LI1 ya. Nah, ini kita sambungkan ke LI1. Oke, nah, ini udah menyambung ke LI1. Terus nanti ini kita sambungkan yang 23 ya. Nah, berarti 23 itu yang ini nih, yang nanti masuk ke LI12 ya. Nah, ini yang warna kuning kalau di sana. Nah, kita ini aja nanti sih. Ini masukkan ke LI12. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk aktivasi yang potensial eksternal tidak dirubah ya. Ini kita masih tetap menggunakan. Kalau yang untuk yang start stopnya kita rubah karena kemarin kita pakai switch, sekarang pakai push button. Oke, wiring sudah selesai. Jadi nanti kita mengaktifasinya dari sini ya. Nah, nanti dari sini kita aktifasi, tuh kan. Nah, nanti setelah diaktifasi dari sini baru kita akan menjalankannya. Nah, sekarang proses yang selanjutnya itu adalah kita akan kita akan coba membuat parameternya ya. Kita nyalakan dulu PLC-nya. Oke, ini PLC-nya masih ini kan ada yang nyala ya tuh ya. Nah, ini makanya dia akan NST ya. Nah, harusnya karena kenapa? Karena di sini sudah masuk sinyal ya, karena dia berupa NC ya. Terus settingan yang awalnya itu masih settingan 2C ya. Nah, itu maka kita harus ganti ya. Nah, nanti di clear dulu ya, biasa kita akan clear. Kita cari FCS, nah ini nggak bisa nih. Berarti memang nah ini harus di escape dulu. Ini nggak bisa apa-apa. Karena memang settingannya masih yang tadi ya. Seharusnya sebelum kita pakai ini di factory setting dulu ya, karena di sini sudah ada sinyal yang masuk. Jadi kalau gitu kita matikan dulu. Kita cek ya, kita matikan dulu. Oke, sebentar, tunggu. Ini masih ada ya, ini masih nyala walaupun si listriknya sudah kita matikan, sudah kita cabut plugnya. Nah, kalau sudah mati, nah sekarang kita akan cabut ya supaya aman. Si LI1-nya, nah, yang NC-nya ya, kita akan cabut sehingga sinyalnya hilang. Nah, sekarang kita akan nyalakan lagi. Ya, nah ini kita nyalakan lagi. Oke, nah si NST langsung balik ke ready karena tidak ada sinyal yang masuk. Jadi kalau di sini ada tulisannya NST berarti itu sudah ada yang masuk sinyalnya. Sekarang kita settingan pabrik dulu ya. Nah ini kita rubah dulu DRC. Klik. Ini kita cari FCS. Nah sekarang bisa berubah. Oke. Oke, nah terus kita masuk lagi di escape lagi. IO sama ya. Kita cari FCS, kita ini. Oke. Escape lagi, kita cari CTL. Cari FCS lagi. Ini diinikan lagi.
Oke, depan, saya update lagi. Makanya settingan pabrik ini untuk memastikan supaya tidak ada settingan yang masuk. Nah, sekarang ini sudah ke settingan pabrik. Kita coba matikan lagi, kita masukkan NC ya. Kalau misalkan tetap terjadi kayak tadi NST, berarti harus disetting dulu baru kita pasang wiringnya. Baik, kita matikan dulu. Oke, kita tunggu sampai mati betul-betul. Karena di sini masih menyimpan arus ya. Oke, nah ini kalau sudah USB bentar lagi mati. Oke, nah kita baru pasangkan lagi nih yang LI1-nya ya. Oke, LI1-nya sudah terpasang. Coba kita cek dia NST atau ready ya. Nah, ini NST ya. Nah, berarti harus, nah ini nggak bisa nah ini kita rep, coba kita masuk ke I/O ya. Nah, ini I/O, di sisinya kita ganti jadi 2C. Oke, kita escape. Nah, sekarang sudah ready. Seperti itu. Jadi makanya settingan pabriknya dulu yang harus dipakai ya untuk setiap kita mau merubah parameter ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk lagi ke DRC. Maaf. Kita masuk lagi ke DRC. Ini sudah sesuai ya, 50. WNS juga sudah sesuai. FRS juga sesuai. Ini NCR kita pakai yang terkecil. Oke. NSP kita 2700. 2700. Sepuluh. Oke. Kita masuk ke cost 0,75. Oke, skip. Nah, ini udah selesai semua. Kita sekarang masuk ke I/O. I/O-nya tadi sudah kita setting 3C ya. Oke. Terus kita masuk ke CTL. Kita masuk ke CTL. Ini FR1-nya masih. Nah, ini ada satu lagi yang lupa ya. Yaitu settingan untuk thermal, arus thermalnya ya. Nah, untuk arus thermalnya itu ada di I/O. Kita cek ITH ya. Nggak ada deh. Di set, coba di set. Nah, ini di set ya. Nah, ini deklarasinya 3 detik. Sorry, akselerasinya 3 detik. Deklarasinya 3 detik. Low speednya 0 ya. High speednya dari 50. Nanti low speednya kita rubah kalau misalkan bagaimana kalau dari 10 ya. Nah, ini ITH-nya. Ini harus 80% dari kapasitas arus nominal ya. Nah, kita ambil yang terkecil lagi lah. Oke, nah ini yang paling penting. Arus thermal itu untuk mengetahui jika bebannya berlebihan atau panas, maka si PFD akan memberikan informasi error atau alarm error gitu ya. Nah, ini udah jalan. Sekarang kita akan coba jalankan ya. Nah, di sini ya kita akan jalan. Baik ya, kita akan coba sekarang jalankan. Nah, ini udah ke 0 ya. Ini udah ke 0, berarti sudah siap kita jalankan, kita frekuensinya nyalakan. Oke, nah ini. Jadi walaupun ini push bottomnya sudah tidak ditekan, karena udah three wire itu sudah sistemnya sistem pengunci, sudah ada holdingnya atau sistem penguncinya ya udah. Jadi push bottomnya dilepasin. Nah, ini untuk mematikannya tinggal tekan ini aja. Oke, nah ini kita tekan lagi. Nah, ini tinggal nambah lagi. Oke. Jadi kalau kita mau stop ya tekan lagi ini.
Itu untuk sistem start stop 3 wire ya, atau 3C. Jadi di sini sudah tidak perlu lagi holding untuk switch ya. Kalau switch kan di holding, nah jadi harus diam dia. Kalau di 3C ini kita hanya membutuhkan push button saja. Kita coba sekali lagi, kita jalankan. Nah ini udah, ini ya. Oke, kita stop. Oke, sekali lagi kita coba. Oh ya, nanti kita coba yang kalau LSP-nya langsung dari 10 ya misalkan. Bagaimana tanpa di set, tanpa nanti kalau udah di start. Nah, ini ya, kita set. Kita cari nah ini LSP ya. Nah, ini kita naikkan LSP-nya dari 10 misalkan. Oke. Mas, escape sampai ready lagi. Baik, nah ini kita sudah sampai ke ready lagi ya. Coba kita nyalakan. Maaf, ini kita nolkan dulu ya. Nah, oke, dari sananya sudah 0, sudah ready ya. Nah, sekarang kita nyalakan. Nah, langsung bekerja ya. Gitu. Jadi kalau misalkan di push buttonnya kita tekan langsung bekerja karena silau speed frekuensinya kita sudah setting 10 gitu. Jadi kita stop. Nah, kalau misalkan ini kan kita nolkan ya. Ini sudah 0. Nah, ini kita nolkan betul-betul 0. Jadi kita start. Nah, itu langsung 10. Itu ya Baraya. Jadi kalau misalkan Baraya mau atau rekan-rekan semua mau si motor ini mau langsung jalan, ya si LSP-nya di setting jangan 0. Tapi kalau misalkan si LSP-nya di setting jadi 0 ya, jadi dia coba kita bisa nggak kalau kita setting dalam kondisi hidup ya. Nah ini tuh nggak bisa, harus dimatiin dulu. Nah sekarang kita ready, kita cari set. Oke, kita cari. Nah ini LSP-nya kita balikin ke 0. Nah, kita balikin ke 0. Maaf, kita balikin ke 0. Oke, nah kita balikin ke ready. Nah sekarang kita nyalakan, maka si motor tidak akan nyala. Nah nih si motor, jadi kita balikin lagi ya, kita stop. Ini kan sudah ready ya. Nah sekarang kita nyalakan. Ini kita nyalakan dari sini. Nah itu baru 00. Kalau tadi yang LSP langsung 10 kan. Nah, ini harus diputar baru dia ada frekuensinya. Nah seperti ini. Baik Baraya semua. Nah itu start stop untuk 3 wire ya. Nah, kalau yang kemarin kita udah start stop menggunakan 2 wire atau 2C dan dia menggunakan switch, karena kalau di 2C tidak ada program holding di VFD-nya, sedangkan di 3C kita menggunakan push button karena di VFD-nya sudah disediakan program holding. Di programnya ya, tidak di wire-nya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam bestari.